warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Puspita dengan NIM 120303580 dari kelas Ilmu Hukum B akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Peraturan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Akibat dari Cerai Gugat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elan Jailani SHMH yang telah membersamai selama 1 semester ini di semester 5. Semoga Bapak sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya saya salah tempat kali ini. Kita pindah dulu tempatnya. Ya, sudah tepat. Adapun bahasan yang akan saya bahas dalam artikel ilmiah saya yaitu sebagai berikut. Baik, di dalam abstrak yaitu menjelaskan mengenai perceraian. Perceraian sendiri yaitu putusnya ikatan suami dan istri. Dan perceraian sendiri ada 2 jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Yang kadangkala dan lebih banyak dan seringkali dampak yang terjadi dari cerai ini yaitu seorang anak, yang dimana anak kadangkala kehilangan esensi hak-haknya sebagai seorang anak yang seharusnya dipenuhi oleh ibu dan ayahnya. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja sih peraturan perundang-undangan dampak dari cerai gugat terhadap anak yang ditinjau dari peraturan yuridis yang berlaku. Adapun Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan SEMA, serta undang-undang yang berlaku lainnya. Baik, berikutnya yaitu mengenai pembahasan. Di dalam pembahasan ini membahas mengenai definisi perceraian, tujuan dari pernikahan, serta kategorisasi dari perceraian itu sendiri, serta membahas mengenai aturan yuridis apa saja yang membahas tentang perceraian, serta melampirkan data-data mengenai tingkat perceraian setiap tahunnya, terkhusus perceraian dari cerai talak. Dan hal ini yang menarik perhatian penulis yaitu terjadinya kekosongan hukum yang membedakan antara cerai talak serta cerai gugat, di mana di dalam cerai gugat tidak diaturnya secara spesifik mengenai aturan dan kewajiban suami terhadap kewajiban istri dan anak. Baik, berikutnya yaitu mengenai metode penelitian. Penulis menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau sering disebut juga dengan ius constitutum, serta dengan menggunakan pendekatan cara studi literari atau studi kepustakaan. Baik, berikutnya yaitu membahas mengenai peraturan hukum terhadap hak istri dan hak anak dampak dari cerai gugat. Jika kita komparasikan dengan cerai talak, di mana cerai gugat ini belum adanya aturan yang mengatur secara lebih spesifik mengenai hak-hak istri dan hak anak, seperti misalnya nafkah madinah, nafkah idah, nafkah mut'ah, dan nafkah hadonah. Namun setelah adanya SEMA nomor 3 tahun 2018 ini seakan-akan menjawab adanya kekosongan hukum sebagai bentuk akomodir terhadap adanya cerai gugat ini, yang dimana hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan rasa keadilan untuk hak istri dan hak anak ini. Maka jika si suami melakukan suatu tindakan yang dimana seperti nuyus yang tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik, maka hak-hak tersebut harus diberikan. Dan berikutnya yaitu adanya aturan yuridis seperti undang-undang perkawinan, undang-undang mengenai perlindungan anak, undang-undang mengenai kesejahteraan anak, serta kompilasi hukum Islam yang mengatur lebih spesifik mengenai hak-hak anak yang harus diberikan sebagai seorang ayah. Yang dalam artian di sini walaupun ikatan perkawinan telah putus, namun seorang istri dan suami masih mempunyai hak terhadap anaknya yang dimana status mereka tidak akan pernah terputus. Baik, berikutnya yaitu mengenai peranan hakim dalam pemenuhan hak anak. Ada kategorisasi atau standarisasi hakim dalam menentukan nominal nafkah hak anak ini. Yang pertama bisa dari gaji suami berdasarkan slip gaji, yang kedua kebiasaan memberikan nafkah seorang suami ketika masih mempunyai ikatan perkawinan, dan berikutnya yaitu mengenai gaji suami jika dibandingkan dengan profesi yang sama, dan berikutnya mengenai UMK domisili suami ini, dan ada juga kategorisasi yang lainnya. Nah, untuk hak anak berdasarkan tempat tinggal oleh non-muslim bisa berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102K
SIP-1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian seorang anak. Berikutnya yaitu mengenai contoh kasus terhadap cerai gugat ini yang dimana korbannya atau dampaknya ini langsung terhadap si anak tersebut. Yang penulis ambil dari kisah di Bengkulu pada 2015 lalu, di mana Ibu JR dengan suaminya Pak UJ ini telah bercerai karena sang suami berselingkuh, di mana dalam pernikahan ini dikaruniai oleh 5 anaknya, dan berdasarkan putusan pengadilan seharusnya Bapak UJ ini tetap memberikan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah. Namun Bapak UJ ini tidak memberikan sepeser pun nafkah, yang akhirnya dampaknya terhadap si anak. Anak yang pertama tidak melanjutkan sekolah karena memilih untuk membantu ibunya. Begitu juga dengan anak kedua dan ketiga. Dan anak yang keempat ini masih duduk di bangku SD, dan anak yang kelima belum sekolah. Jika dilihat dari dampak psikologis, anak-anak Ibu JR ini dalam segi psikologisnya murung, dan dalam segi sosialnya minder terhadap teman sesama, dan dalam segi pendidikannya jelas hak untuk berpendidikannya terenggut. Masih banyak kasus yang serupa yang seharusnya mungkin bisa menjadi remember awareness untuk para aparatur kita untuk lebih menindak tegas terhadap ayah-ayah di luar sana yang tidak menunaikan kewajibannya. Pembahasan berikutnya mengenai langkah yang dapat ditempuh jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya. Pada pembahasan kali ini lebih spesifik terhadap nafkah hazonah, yaitu nafkah yang harus diberikan seorang ayah terhadap anaknya. Nah, pada kali ini jika seorang ayah tidak melaksanakan kewajibannya, maka seorang ibu bisa melakukan gugatan baru yang isinya mengenai tindakan eksekusi terhadap nafkah anak. Pada gugatan baru ini hanya bisa dilakukan oleh mantan istri atau seorang ibu jika seorang suami melalaikan kewajibannya. Pada gugatan baru ini tentunya sama masih melewati proses persidangan yang dimana langkah awalnya akan memanggil seorang suami untuk diberikan peringatan. Namun jika tidak mempan atau tidak membuahkan hasil, maka berikutnya berdasarkan putusan hakim melakukan tindakan eksekusi terhadap harta suami tersebut. Baik teman-teman semua, bagaimana pembahasan kali ini mengenai artikel ilmiah yang telah disajikan barusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan atas bahasan barusan yang telah disampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Nah, teman-teman semua, bagaimana? Adapun kalau misalnya teman-teman semua ingin menanyakan perihal seputar bahasan barusan, bisa di komen di bawah ini. Dan terima kasih atas atensinya semuanya, atas perhatiannya telah mendengarkan pembahasan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.